Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adat istiadat Samawa, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojong. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Jufrian Egon, dan teman di sebelah saya atas nama Wahidan Rusoba, di sebelahnya lagi atas nama Nur Aziza, dan sebelahnya lagi atas nama, Feli Alfira, dan yang terakhir Dianawati. Janawati. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana pertama tentang adat Sasak. Nanti teman di sebelah saya ini akan menyampaikan bagaimana adat istiadat Sasak, bagaimana ciri fisik, karakter, dan lain sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menceritakan atau membaca sebuah sejarah suku Sasak dan letak geografisnya. Sejarah Lombok sepertinya tidak dapat dipisahkan dari silih bergantinya kekuasaan dan perperangan pada masa itu. Baik itu peperangan antar kerajaan di Lombok sendiri maupun peperangan yang ditimbulkan oleh perluasan kekuasaan dari wilayah lain. Konon, pada waktu itu pemerintahan Raja Rakai Pikataan di Medang, Mataram kuno telah banyak pendatang dari Pulau Jawa ke Pulau Lombok. Banyak di antara mereka kemudian melakukan pernikahan dengan warga setempat, sehingga keturunan-keturunan selanjutnya dikenal dengan sebagai suku Sasak. Selanjutnya, dalam catatan sejarah abad ke-14 sampai 15 Masehi, Pulau Lombok ini kemudian berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bahkan kebanyakan Mahapatih Gajah Mada sendiri yang waktu itu datang ke Pulau Lombok untuk memudahkan beberapa kerajaan yang ada di pulau itu. Melemahnya pengaruh Majapahit membuka jalan bagi perkembangan Islam ke daerah Lombok. Islam mungkin sudah sampai di Pulau Lombok jauh sebelumnya, tapi penyebabnya yang signifikan muncul karena bantuan para wali beserta kekuasaan Islam di tanah Jawa dan wilayah Makassar. Selama kurun waktu abad ke-16 sampai 17, Islam bahkan telah berhasil menguasai kerajaan Selaparang, salah satu kerajaan yang cukup kuat di Pulau Lombok. Islam kemudian menyebar di Pulau Lombok, meski masih tetap tercampur dengan kebudayaan lokal. Kerajaan Bali yang selalu berusaha menjadikan wilayah Lombok menjadi kekuasaannya, berhasil menduduki Lombok Barat sekitar akhir abad ke-17. Kemudian melebarkan kekuasaannya terhadap hampir seluruh wilayah Lombok setelah berhasil menaklukkan Selaparang dan memukul mundur pengaruh Makassar. Belanda yang saat itu telah menguasai Sumbawa dibubulkan jalan oleh bangsawan Sasak untuk berkuasa di Lombok. Kemudian secara geografis Lombok terletak antara 115 derajat sampai 119 derajat bujur timur dan 8 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Pulau yang terdapat julukan Pulau Seribu Masjid ini terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman di sebelahnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah berikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri fisik dari suku Sasak, di mana mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari suku Sasak itu sendiri. Karakteristik, bahasa, pakaian, dan rumah adat dari suku Sasak itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik suku Sasak secara umum, bahwa suku Sasak memiliki sikap yang ramah dan sopan lembut kepada tamu yang akan berkunjung. Oleh karena itu, kenapa tamu-tamu yang berada di luar suku Sasak akan lebih merasa senang ketika berkunjung ke rumah orang yang
rumah suku Sasak. Kemudian secara lebih khususnya lagi, yaitu karakteristik berdasarkan dengan letak geografisnya. Di sini kami sudah mendiskusikan karakteristik berdasarkan letak geografisnya, yaitu seperti masyarakat Sasak yang tinggal di pesisir pantai cenderung memiliki karakteristik yang ketika berbicara dengan volume yang sedikit keras. Hal ini karena dipengaruhi oleh suara dari ombak yang besar, sehingga masyarakat suku Sasak yang biasanya tinggal di pesisir, mereka akan lebih berbicara dengan volume yang sedikit keras. Kemudian ciri fisik lainnya yaitu seperti warna kulit gelap, rambut yang pirang dan keriting. Kemudian suku Sasak yang tinggal di daerah pegunungan cenderung mereka memiliki suara yang volume agak sedikit rendah. Hal ini karena mereka tinggal di daerah yang cukup sepi dan tidak ramai penduduknya. Terus ciri fisiknya yaitu mereka berkulit putih dan cenderung memiliki tubuh yang kekar dan kuat. Dan selanjutnya yaitu suku Sasak yang tinggal di perkotaan, yaitu memiliki volume suara yang normal dan biasanya mereka adalah orang-orang yang kompetitif. Kemudian saya akan membahas tentang bahasa yang digunakan suku Sasak. Bahasa yang digunakan suku Sasak dalam keseharian biasanya adalah menggunakan bahasa Sasak itu sendiri. Meskipun ada beberapa dialek-dialek yang berbeda yang dapat membedakan ciri khas Sasak itu sendiri. Misalnya seperti ngeno ngene, meriak meriku, ngento ngente, ya seperti itu. Kemudian pakaian adat suku Sasak yaitu untuk laki-laki mereka akan menggunakan pegon. Sedangkan untuk perempuan biasanya menggunakan lambung. Untuk pegon ini sendiri adalah pakaian yang berwarna gelap dan tidak memiliki motif dan dikenakan bersama aksesoris mahkota serta kain songket untuk keris. Sedangkan untuk perempuan itu berupa lambung, pakaiannya mirip kebaya dengan beludru berwarna gelap yang bernama tangkong. Kemudian rumah adat suku Sasak yaitu yang biasanya digunakan untuk menyambut rumah adat yang digunakan untuk menyambut tamu, yaitu biasanya cirinya itu lantai rumah ini terbuat dari abu jerami, tanah liat serta kotoran. Biasanya masyarakat masih menggunakan kotoran kerbau untuk membersihkan rumah. Sedangkan dindingnya terbuat dari bambu dan atapnya berasal dari alang-alang. Kalau untuk rumah adat suku Sasak sendiri yang masih kental yang bisa kita lihat adalah yang berada di Desa Sading. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Azizah. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman di sebelahnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita beberapa hari yang lalu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang apa sih tradisi dari suku-suku Sasak. Yang pertama, tradisi di sini adalah tradisi kawin culik. Ada yang tahu gimana tradisi kawin culik? Nah, baik, di sini saya akan jelaskan. Suku Sasak ini memiliki tradisi di dalam pernikahan yaitu kawin culik. Dalam tradisi ini, calon mempelai pria akan menculik calon mempelai wanita selama 3 hari ke tempat tertentu tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Setelah itu, orang tua dari calon mempelai wanita akan menebus anaknya dan melanjutkan pembicaraan mengenai pernikahan kedua mempelai. Dan yang kedua yaitu tradisi presean. Tradisi presean ini dilakukan oleh 2 orang pria dari suku Sasak yang bertarung layaknya gladiator. Ini tidak sekedar hanya pertunjukan ya, tetapi memiliki nilai-nilai dan maksud tersendiri di dalam presean ini. Yang pertama yaitu untuk menyeleksi para prajurit di masa berdirinya kerajaan Lombok. Yang kedua yaitu sebagai tradisi untuk meminta hujan. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi bau nyale. Ini merupakan tradisi gimana suku Sasak itu turun ke laut untuk mencari nyale. Nyale itu di sini di bahasa Sasak artinya cacing laut.
Bau Nyale ini terdiri dari dua kata, yaitu kata bau yang artinya menangkap, kemudian nyale itu merupakan kata cacing seperti cacing Philumanelida. Biasanya tradisi nyale ini dilaksanakan di pantai Tanjung An ya. Dan biasanya pelaksanaan ini setiap tanggal 20 bulan 10 dalam penanggalan suku Sasak. Nah, ada beberapa juga lauk pauk khas Sasak yang saya akan bahas di sini. Yang pertama itu ares kedebong. Ares kedebong ini merupakan batang pisang yang dikupas hingga menyentuh bagian dalam yang lunak, kemudian ditambah dengan racikan bumbu cabai besar kering atau yang disebut dengan ragi belek. Ini kemudian ditambah dengan santan kelapa, dan kemudian sayur ares ini merupakan menu yang enak dan gurih. Ini biasanya ares ini ada di acara-acara besar seperti begawe belek atau ketika ada pernikahan gitu. Kedua itu pelecing kangkung. Di sini pasti teman-teman udah familiar ya dengan pelecing kangkung. Nah, itu merupakan makanan khas dari suku Sasak ya, yang merupakan pelecing kangkung ini berbahan baku sayur kangkung yang telah direbus dengan bumbu cabai rawit, terasi dan tomat, ditambah dengan parutan kelapa dan kacang. Yang ketiga yaitu sate bulaya yang berbahan baku daging sapi dan ayam dengan bumbu kacang tanah yang digoreng. Setelah dihaluskan dicampur dengan santan sehingga cita rasanya itu bagai bumbu kari. Keempat yaitu beberok. Beberok merupakan bahan baku terong kecil bulat dan kacang panjang. Ini tanpa direbus. Ini keadaan dalam kondisi segar ya, namun sudah dicuci bersih. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari suku Sasak itu sendiri. Mungkin selanjutnya dari presentasi untuk suku Samawa atau suku Sumbawa. Saya persilakan saudari Diana untuk mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang suku Samawa. Yang pertama itu sejarah singkat suku Samawa. Asal-usul orang suku Samawa ini berasal dari bangsa Negroid, kemudian Vedoid, dan bangsa Putro Malay yang berasal dari berbagai tempat. Mereka datang ke tanah Sumbawa dan tinggal bersama kaum pribumi pada abad ke-15 dan ke-16. Hal ini yang mendorong para pendatang dari berbagai suku bangsa ke daerah ini seperti orang Bali, orang Bugis, Makassar, Banjar, Jawa, Melayu, serta Lombok. Nah, para pendatang ini membawa pengaruh terhadap bahasa, budaya, bentuk tubuh, dan warna kulit. Banyak pendapat yang menyebutkan juga asal mula suku asli dari suku Sumbawa atau Samawa berasal dari Goa, Makassar, yang dibuang oleh kerajaan Goa, yang dimana hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesamaan tradisi, budaya, serta adat istiadat, sejarah, tradisional, pakaian adat, dan lain-lain. Bahkan karakter keras juga masih bisa ditemui di orang-orang yang berada di suku Samawa. Lalu yang kedua itu ada letak geografis dan tempat tinggal. Suku Samawa adalah suku yang terdapat di bagian barat Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa berada pada posisi 116 bujur timur sampai dengan 118 bujur timur, dan 8 derajat,8 lintang selatan, 9 derajat,7 lintang selatan, serta memiliki luas wilayah 6.643,98 km. Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit, dan ketinggian berkisar antar 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, di mana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 3.500 hektar atau 41.000,61%. Berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Yang selanjutnya itu bahasa Samawa. Bahasa Samawa adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh suku Sumbawa di bekas wilayah Kesultanan Sumbawa
yaitu di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dari segi linguistik, bahasa Sumbawa berkerabat dengan bahasa Bali dan bahasa Sasak. Kedua bahasa ini merupakan kelompok dalam rumpun bahasa Bali Sasak Sumbawa yang termasuk dalam satu kelompok utara dan timur dalam kelompok Melayu Sumbawa. Mata pencarian suku Sumbawa ini yaitu yang paling utama itu bagi suku Samawa umumnya itu bercocok tanam di sawah dengan menggunakan peralatan tradisional berupa cangkul atau bingkung. Karena sebagai peralatan bajak dengan memanfaatkan hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau. Mata pencarian yang lainnya itu yaitu merupakan nelayan, yang dimana nelayan ini pilihan lain bagi suku Samawa, yang dimana peralatan yang digunakan itu seperti pancing, kodong, dan belat yang berfungsi sebagai perangkap untuk menangkap ikan di sungai ataupun di rawa-rawa. Sedangkan peralatan berupa jaring lebih diutamakan untuk menangkap ikan di laut. Agama pada suku Samawa ini yang pertama itu dikenal oleh masyarakat Samawa adalah agama Hindu. Selama berabad-abad, pengaruh Hindu menjadi bagian dari kehidupan suku Samawa sampai masuknya Islam pada abad ke-16. Lalu hampir seluruh masyarakat suku Samawa beragama Islam. Hanya beberapa kecil saja yang masih percaya akan kepercayaan dari nenek moyangnya pasca penaklukan kerajaan Hindu Utan atas kerajaan Goa, Sulawesi, dan proses penyebaran agama Islam berlangsung dengan gemilang melalui segala sendi kehidupan, baik kehidupan perkawinan, bahkan segala bentuk tradisi disesuaikan dengan ajaran Islam. Ciri fisik suku Samawa. Di sini yang saya dapatkan adalah bahwa ciri fisik dari suku Samawa itu diantaranya relatif kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Lalu selanjutnya itu ada prinsip hidup suku Samawa, yang dimana di sini kita bisa melihat pada prinsip hidup ini berupa karakteristik dari suku Samawa tersendiri, yang dimana pada prinsip suku Samawa ini ada syair yang terdapat di dalamnya, yang dimana jika diartikan ke bahasa Indonesia, syair ini berbunyi, meskipun manusia dan benda lainnya, jika mampu memberi rasa bahagia, itulah saudara kita. Yang dimana makna lawas di atas itu menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa ini sangat toleransi dan tidak membeda-bedakan etnis, budaya, agama, semasih orang-orang tersebut mampu menjaga keharmonisan dan memberikan kesejahteraan maupun kebahagiaan baik kepada masyarakat Sumbawa maupun etnik lainnya yang berada di Sumbawa. Dan hal ini berjalan alami dan lumrah bagi kehidupan suku Samawa, dan ketika masa kerajaan dulu berbentuk pemukiman berciri etnik pendatang seperti Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Timur, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu budaya serta adat istiadat suku Samawa. Di sini ada 3 budaya pada suku Samawa yang akan saya jelaskan itu. Yang pertama itu ada budaya yang berupa upacara nyorong, di mana upacara nyorong ini merupakan prosesi pernikahan putra-putri suku Samawa, dilaksanakan setelah lamaran, yang dimana suku Samawa hanya mengenal istilah nyorong meliputi barang yang dihantar, orang yang menghantar, dan pihak yang menerima. Lalu selanjutnya itu musik tradisional, yang dimana musik tradisional ini ritmis yang aksennya itu lebih pada irama alat musiknya berupa gendang yang berfungsi sebagai pembawa ritme atau pembawa irama. Yang ketiga yaitu main jarang. Main jarang ini termasuk dalam budaya non material, yang dimana budaya non material ini merupakan ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya dongeng, cerita rakyat, lagu tarian maupun permainan. Dan main jarang ini tersendiri merupakan pacuan kuda yang merupakan suatu keahlian memacu kuda oleh seorang joki. Lalu yang terakhir itu adat istiadatnya. Adat istiadat pada suku Samawa itu diantaranya ada berupa rumah adat, yang dimana rumah adat ini merupakan istana dalam loka yang merupakan kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Ada juga pakaian adat, yang dimana pakaian adat ini disebut dengan langung pene atau pakaian adat wanita. Nama pakaian adat, dan untuk laki-laki disebut sedangkan untuk laki-laki di mana langung pene ini berupa baju langung yang bentuknya berupa baju pendek yang disebut dengan tope belo dengan bawahan rok panjang Sedangkan untuk para laki-laki mengenakan atasan yang dijuluki dengan gadu, berbentuk baju lengan panjang berwarna hitam. Sebagai tambahan dikenakan kain simbangan yang diselempangkan secara menyilang. Lalu yang terakhir itu ada tarian, yang dimana tarian ini dinamakan dengan tarian nguri. Tarian ini adalah tarian tradisional yang dibawakan oleh penari wanita secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramah tamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan sejarah dari suku Sasak, Sumbawa, dan yang terakhir mungkin saya akan mempresentasikan dari suku Bima atau suku Mbojo. Jadi teman-teman yang saya hormati, hasil diskusi kami kemarin yang pertama adalah adapun suku Mbojo itu sendiri berasal dari kata bebaju. Adapun bebaju artinya adalah berbukit, atau karena kita kata secara bersama suku Bima itu adalah diapit oleh gunung Tambora, gunung yang besar yang berada di Sumbawa. Jadi mata pencarian dari suku Bima adalah yang pertama petani, dan yang kedua pedagang ladang. Jadi pedagang ladang. Dan yang ketiga teman-teman, dari suku Bima itu sendiri mereka memiliki tarian. Adapun nama tariannya adalah tambe, ya, tarian baju kedanda. Tarian baju kedanda yang dimana mereka pakai tambe, kalau bahasa Indonesia adalah sarung. Mereka menggilid seperti kalau mungkin mohon maaf bukan untuk menjelekkan dan sebagainya, kalau mungkin waktu kecil kita pernah memakai sarung tutup hidung itu kelihatan mata saja seperti pakai cadar, ya seperti itu modelnya. Mereka ada namanya tarian seperti itu. Nah, biasanya setiap kali ada festival di Kota Mataram untuk memamerkan budaya, biasanya mereka selalu mengedepankan adat tersebut atau memakai seperti pakaian cadar yang ditutup hanya mata saja yang kelihatan. Itu adalah salah satu tarian yang ada di Kota Bima. Dan adapun makanan khasnya adalah makanan khas daging ladang, daging rusa yang sudah dipanggang. Itu makanan khasnya mereka. Dan yang selanjutnya untuk ciri-ciri fisiknya, yang pertama mereka kekar dan juga kulitnya agak sawo matang, karena kita ketahui bersama semakin ke timur mungkin matahari semakin panas, jadi cuaca geografisnya semakin tinggi, ya, jadi mungkin kulit itu kena matahari semakin gosong lama-lama. Nah, dan juga suaranya juga keras dan tegas, ya, keras dan tegas, karena kalau kita melihat orang Bima itu kalau mereka keluar suara keras bukan berarti mereka marah, tapi memang begitulah bawaannya. Bukan cuma orang Bima saja, mungkin orang NTT juga, karena semakin ke timur itu sudah lumrahnya, ya, semakin ke timur maka semakin tropisnya semakin panas dan orang-orang itu semakin keras. Dan juga dari suku Bima itu sendiri mereka juga peramah orangnya, walaupun mereka suaranya tegas tapi mereka tetap ramah dan sopan santun ketika menerima tamu. Dan yang terakhir teman-teman, warna kulit tadi sudah saya jelaskan, yaitu kulitnya gelap, tubuhnya agak kecil, ya, seperti disampaikan dari saudari tadi yang membahas tentang Sumbawa. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih orang Bima juga sama budinya sama orang Sumbawa, karena kalau kita ketahui secara bersama Sumbawa dan Bima ini tidak beda jauh sebenarnya. Karena kalau mungkin Sasak sendiri agak beda sendiri, maksudnya dari adat istiadatnya dan lain sebagainya. Kalau dari suku Bima dan Sumbawa agak mirip-mirip sedikit. Jadi mungkin itu presentasi dari kami teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami dari kelompok ini mohon maaf yang sebesar-besarnya,
dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi